Dari seluruh lawan Indonesia sejauh ini, Jepang lah yang terkuat. Dari pemain internasionalnya hingga penampilan Jepang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia mengerikan. Dalam 5 pertemuan luar biasa. Tapi masih ada kemungkinan dan harapan yang bisa peringkat 2 juga di Indonesia nih. Semoga straight in ya Indonesia. Semangat. Semangat. Orang Malaysia terkaget-kaget, heran Indonesia bisa memberikan peningkatan dari masa ke masa tentang sepak bola ini. Jepang akan kaget oleh Indonesia. Besok malam pertandingan yang ditunggu-tunggu antara Timnas Indonesia dan Jepang di GBK. Dari seluruh lawan Indonesia sejauh ini, Jepang lah yang terkuat. Dari pemain internasionalnya hingga penampilan Jepang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia mengerikan. Dalam 5 pertemuan terakhir kedua tim ini, Jepang lebih unggul. Meski demikian, Abang tetap semangat dengan Timnas Indonesia. Selain pada pertandingan melawan China yang kesalahan pemainnya mengakibatkan kekalahan pertama, performa Garuda sangat konsisten dan bagus. Abang yakin Shin Taeyong juga sudah belajar dari kesalahannya dan tidak akan bereksperimen dengan pilihan pemain untuk pertandingan ini. Miss Hilgers tidak akan bermain untuk Indonesia besok malam, tapi ada banyak pemain berkualitas yang bisa menggantikannya termasuk Kevin Dix. Keunggulan Indonesia besok adalah pertahanan yang kebal dan juga pemain ke-12, 70,000 supporter Garuda yang penuh semangat. Sejujurnya Abang ingin menyaksikan pertandingan ini di GBK, namun tiket sudah terjual habis. Apa benda ni weh? Apapun tebakan Abang, Indonesia bisa imbang dengan Jepang 1-1. Kalian setuju dengan tebakan Abang? Komen di sini. Siapa Kevin Dix? Iran kita secara rasminya dah dapat pemain warisan terbaru mereka. Kali ni bukan kaleng-kaleng geng. Pemain ni bermain untuk kelab di Liga Denmark, FC Copenhagen. Kevin Dix ni juga pernah bermain untuk kelab seperti Fiorentina, Empoli, VTC, Feyenoord. Beliau ni merupakan pemain pertahanan tengah yang berusia 28 tahun dan berketinggian 186 cm. Untuk teman-teman Indonesia, adakah dengan kehadiran Kevin ni akan menutup terus ruang untuk Rizky Ridho bermain dengan timnas Indonesia? Beritahu sikit. Berpendapat bahawa bola sepak Indonesia ni adalah satu platform yang mempunyai potensi yang sangat luas. Sangat luar biasa. Dan itu yang menjadi salah satu faktor yang melihat dia menerima tawaran Indonesia untuk menjadi jurulatih. Kerana he knew what he was walking into. Dia cukup sedar akan dunia yang bakal dia masuk pada ketika itu. Dunia yang dipenuhi dengan talents tetapi tidak memiliki struktur untuk memanfaatkan potensi tersebut. Wakil dari Malaysia, pendukung timnas Indonesia. Wah, luar biasa. Inilah pendukung timnas Indonesia, wakil dari Malaysia, guys. Mantap bang. Luar biasa. Mantap sekali. Prediksi Indonesia versus Jepang. Wow, Indonesia. Liput Prediksi Indonesia lawan Jepang. 3-1. Apa prediksi Indonesia lawan Jepang? 2-1. 2-1. 2-1 King Indo dong. 2-1 Indonesia 2 dong. Prediksi Indonesia lawan Jepang. 2-1. 2 sama. Prediksi Indonesia lawan Jepang. 2-0. Prediksi Indonesia lawan Jepang. 1-0. 0-0 imbang. Oke. Kita akan sama-sama saksikan ya, guys. Begitu meriah sekali. Nggak sabar ya untuk lihat. Apa nih? 3.000 supporter Jepang siap away ke GBK. Slow. Pikir zaman di pon apa anjir? 3.000 supporter Jepang siap away GBK. Iya bener. Wah,
Anjir, tapi nggak apa-apa, lu datang-datang aja, cok, nggak apa-apa, datang aja, ramein aja, 3.000, 5.000, 10.000, tapi jangan lupa itu loh yang Jepang. Nah, oke, so, ada, kita lanjut. Selain supporter Jepang itu tadi, Indonesia ini sebenarnya punya potensi naik ke rank 120 FIFA nih. Kalau misalkan nanti kita berhasil menang lawan Jepang dan juga Arab Saudi, imbang aja sebenarnya udah syukur banget, cok. Tapi nggak apa-apa, nggak ada yang salah sama kita berpikir positif. Pengen tahu Indonesia tiba-tiba gacor terus naik rank 120, menang lawan Jepang dan juga Arab Saudi. Enak. Saya Hiroaki Kato, orang Jepang Orang yang tinggal Jepang. di Indonesia. Gimana melihat pertandingan Indonesia lawan Jepang ini? Wah, seru banget ya. Aku bahagia banget ya orang Jepang sebagai orang Jepang yang tinggal di Indonesia bisa melihat langsung pertandingan antara Indonesia dan Jepang. Apalagi ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Akhirnya satu panggung Indonesia dan Jepang itu bahagia sekali. Udah 10 tahun di Bagus Indonesia. Gimana melihat sepak bola Indonesia dan apa harapannya pertandingan nanti? Wah, kemajuan Bentar guys, bagus sekali ya guys bahasa Indonesianya. Orang Jepang yang tinggal di Indonesia memberikan komentar tentang bakal perlawanan di antara timnas Indonesia dan juga Jepang. Wow. karena akhir-akhir ini sepak bola Indonesia luar biasa ya. Jadi semoga untuk kedepannya juga semakin maju dan Ya. makin kesini makin kuat ya fondasinya dan juga liga-liga Indonesia juga semakin teratur dan kuat. Jadi semoga untuk kedepannya juga maju terus sepak bola Indonesia. Maju Lihat pemain terus. timnas Indonesia seperti apa? Apakah bisa memberikan perlawanan kepada Jepang nanti? Kemarin salah satu pemain Jepang namanya Sugawara yang pernah main di Liga Belanda itu bilang sekarang dia itu udah kenal pemain semuanya dari Indonesia naturalisasi ya. Jadi segitu banyak pemain yang harus diwaspadai dari Jepang. Oke. Dan memang kuat sih ya Indonesia. Saya sendiri merasa ada banyak harapan dan kemungkinan Indonesia bisa maju ke Piala Dunia. Oke. Pakai baju Indonesia. Harapannya gimana di pertandingan besok? Kalau sebagai orang Jepang ya saya berharap Jepang menang, tapi kalau hasil yang paling damai dan bahagia untuk kedua negara, dua-dua seri. Tapi kalau misalnya Seri. dilihat dari Imbang. grup Indonesia dan Jepang, ada kemungkinan Indonesia buat lolos Piala Dunia? Mungkin target yang sangat realistis itu masuk 4 besar ya, mungkin peringkat 3 atau 4 dan maju ke playoff itu mungkin realistis. Tapi masih ada kemungkinan dan harapan yang bisa peringkat 2 juga di Indonesia nih. Semoga straight in ya Indonesia, semangat. Oke, terakhir, komunitas Jepang di Indonesia bakal nonton apa? Ada berapa orang dan segala macam, dikoordinasi apa gimana? Oke, tentu saja komunitas Jepang, orang Jepang yang tinggal di Indonesia sebagian besar tuh nonton di stadion, dan juga ada beberapa teman saya juga datang dari Jepang untuk nonton di Indonesia ini. Jadi Oh iya. kemarin jatah tiket untuk GBK untuk away tim Jepang itu 2.000 tiketnya. Jadi 2.000 udah 2.000. sold out, berarti ya setidaknya 2.000 supporter dari Jepang tuh. Oke. Mantap lah guys, mantap orang Jepang ya. Bahagia sekali. Bentar guys, Takeshi Okada, pelatih Jepang di Piala Dunia 1998, wakil ketua JFA adalah melawan Indonesia. 非常に心配してます。khawatir ya. 今インドネシア、僕日本サッカー協会の副会長もやってるんで、 Makin kuat dan 一応 makin 代表 bagus. チームの責任も持ってるんで、今インドネシアの代表チーム、帰化選手も多いですけど、かなりレベルが上がってる。新テヨンは僕よく知ってますけど、新テヨンの力もあると思って、すごくいいチームになってるんで、日本もそう簡単にはいかないんじゃないかなと。でもインドネシアのあそこの10万人入るスタジアム、僕も選手の時経験してます。すごいプレッシャーだった。あの応援は必ずインドネシア代表の力になってる。だからみんなあんまり試合に来ないでください。僕は希望としてね、日本人として希望として Harapannya 2-0 untuk kemenangan Jepang. ありえるなと。 Tapi mungkin Kalau saja bisa kau tak kenal imbang. dua orang ni, tak payah tengok bola sepak. Dua pemimpin bola sepak paling padu di Asia, Benar. TMJ dan Erick Thohir baru saja bertemu. Sejujurnya antara Wow. semua individu yang terlibat dalam bola sepak di Asia, dua orang inilah yang abang paling respect. Di bawah pimpinan Tunku Mahkota Ismail, JDT kini antara klub paling digeruni di Asia. Dari fasiliti dan stadium yang world class kepada budaya coaching serta pemain mereka yang profesional, tak heranlah JDT kini klub yang mempunyai ranking paling tinggi di Asia Tenggara. Sejak Erick Thohir mengambil alih peranan sebagai Presiden PSSI, tidak dapat dinafikan timnas Indonesia lah yang mempunyai peningkatan paling mantap dewasa ini. Daripada Okey. program naturalisasi yang sangat berkesan
kepada pencapaian terkini setiap lapis umur bola sepak dan futsal timnas Indonesia memang terbaik. Menurut posting TMJ di social media, mereka berbincang tentang bola sepak dan rancangan masa depan yang akan menaikkan lagi tahap bola sepak ASEAN. Erick Mantap. Thohir juga bertambah yang kedua-dua pihak ingin negara Asia Tenggara mampu bersaing di level Asia, lebih-lebih lagi tahap dunia. Inilah benda positif yang kita nak, bersama-sama jiran serumpun saling mendukung dan maju dalam bola sepak. Benar. Oke guys, demikianlah sebentar tadi beberapa video kompilasi dari sumber TikTok. Ini merupakan salah satu banyak komentar-komentar dari Malaysia yang mengharapkan timnas Indonesia bisa menewaskan Jepang guys. Pada malam ini guys, insya Allah Indonesia akan menentang Jepang untuk Piala Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan harapan Uncle akan berikan prediksi yaitu dengan skor 2-1 untuk Indonesia 2, Jepang 1 guys. Tetapi bukanlah perkara hal yang sangat mudah ya untuk timnas Indonesia menghadapi Jepang, kerana Jepang ini merupakan adalah langganan utama untuk Piala Dunia. Untuk kita menyaksikan bahawa setiap perubahan yang dilakukan oleh timnas Indonesia itu di bawah kepimpinan Coach Sinteyong, diurus oleh manajer yang paling keren guys, yaitu Erick Thohir, di mana dengan beberapa siri mengambil pemain naturalisasi dan sebagainya. Ia merupakan salah satu hal yang sangat-sangat signifikan dari segi pemainnya, dari segi pengurusan timnas sepak bola yang ada di Indonesia. Sangat-sangat signifikan guys, merupakan hal-hal yang sangat baik untuk menjadikan peningkatan sepak bola di Indonesia itu akan terus diguruni. Lebih-lebih lagi kempen untuk Piala Kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, di mana timnas akan menentang Jepang pada malam ini guys. Jadi mudah-mudahan timnas Indonesia akan terus memberikan persembahan dan mencapai kejayaan. Hal malam ini guys, kita sama-sama doakan bahawa timnas Indonesia akan memberikan satu catatan yang sejarah untuk mendapatkan kemenangan 3 poin untuk menjadikan peluang kepada timnas Indonesia untuk lolos ke Piala 2026. Yang saya dengar tadi guys, sendiri daripada warga negara Jepang, orang Jepang yang tinggal di Indonesia, yang fasih lancar bahasa Indonesia, mengatakan bahwa beliau memang mengharapkan Jepang ini akan menang dan sebagainya, tetapi kalau mengharapkan kebahagiaan, damai, nyaman dan bahagianya itu harus imbang. Tetapi kalau bisa terus menang lah guys kan, agar bisa kita melihat satu-satunya negara ASEAN yang akan beraksi di Piala Dunia pada tahun 2026. Guys, saya tidak sabar untuk melihat pada malam ini. Namun apa yang saya ingin katakan di sini, Uncle ingin memohon ampun dan maaf kepada semua ya teman-teman Uncle yang tengah menonton ini, karena tidak bisa untuk melihat secara live di Stadion GBK ya pada malam ini, karena ada beberapa urusan dan juga hal-hal yang tidak bisa untuk datang ke sana. Tetapi walaupun jauh Uncle di Malaysia, Uncle tetap terus mendukung dan berdoa agar timnas Indonesia pada malam ini akan memberikan persembahan yang terbaik, cemerlang untuk mendapatkan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Dan salah seorang YouTuber Malaysia guys, YouTuber Reaction Malaysia telah pun berada di Indonesia ya pada malam ini, yaitu Abang Brozol. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dengan adanya Abang Brozol ini mewakili YouTuber Reaction dari Malaysia untuk menyaksikan secara live di hadapan di Stadion GBK dengan 70,000 penonton. 70,000 penonton yang ada di Stadion GBK adalah merupakan pemain yang ke-12 untuk mendukung timnas Indonesia. Saya percaya dan saya yakin dengan gemuruhnya, dengan keyakinan, ini dukungan dan yang begitu luar biasa ini akan memberikan semangat lebih kepada pemain timnas kita nanti pada malam ini, insya-Allah. Jadi guys, apakah prediksi kalian pada malam ini Indonesia versus Jepang? Bisa tuliskan di ruangan kolom komentar ya. Orang Malaysia terkaget-kaget, heran Indonesia bisa memberikan peningkatan dari masa ke masa tentang sepak bola ini dengan pemain naturalisasi guys yang baru, Kevin Dix. Wow, ini pemain yang mana antara pemain yang sangat-sangat berpengalaman dan mudah-mudahan akan membantu pasukan timnas Indonesia ini sekurang-kurangnya berjaya memberikan pertahanan yang solid daripada diasak oleh Jepang pada malam ini. Jadi guys, itu adalah merupakan bicara dan juga pendapat singkat dari Uncle. Sekali lagi Uncle ingin memohon ampun dan maaf kepada semua teman-teman tidak dapat bersama-sama dengan kalian di Stadion GBK pada malam ini. InsyaAllah pada tahun depan 2025 di mana Indonesia akan menentang Bahrain, InsyaAllah kita akan rencanakan untuk sama-sama kita berada di Stadion GBK live terus berhadapan melihat timnas Indonesia
versus Bahrain. Jadi guys, itu sahaja daripada Uncle. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video yang akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Channel YouTube dengan konten yang sibuk mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe. Adi Fasa Eren Channel, Adi Fasa Eren Channel.